Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi, tanah para jawara dan syuhada. Di balik hamparan sawah dan rawa yang tenang, tersimpan sebuah legenda hidup yang menjadi mimpi buruk bagi Serdadu Nika Kets Nor Ali, seorang santri yang menukar kitab sucinya dengan senapan saat tanah air memanggil. Namun, beliau bukan pejuang biasa. Beliau membawa cahaya dari tanah suci, sebuah kekuatan haib yang membuat tubuhnya lenyap saat maut sudah di depan mata. Inilah awal mula sang singa Karawang Bekasi mengaum. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kisah ini berawal jauh sebelum peluru pertama menembus dada para pejuang. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, pemuda Nor Ali menghabiskan bertahun-tahun mendalami kitab-kitab kuning dan rahasia spiritual dari para ulama besar di Mekah. Namun, setiap kali beliau sujud, hatinya pedih mendengar kabar tanah airnya yang masih diperas oleh keringat dan darah oleh penjajah. Suatu malam, dalam kesyahduan ibadahnya, beliau menerima isyarat batin. Indonesia tidak hanya butuh pengajar di pesantren, tapi juga butuh tameng di medan perang. Nor Ali pulang bukan sebagai ulama yang duduk manis di atas mimbar, melainkan sebagai paku bumi yang siap menancap di tanah Bekasi. Begitu menginjakan kaki di tanah kelahiran, beliau langsung mendirikan pesantren At-Taqwa. Namun, pesantren itu bukan sekadar tempat mengaji. Di sela-sela hafalan ayat suci, beliau melatih para santrinya jurus-jurus silat dan olah batin tingkat tinggi. Agama dan negara adalah satu nafas, tegasnya kepada para santri. Agresi militer Belanda berkecamuk. Bekasi menjadi garis depan pertahanan Republik. Belanda sangat bernafsu menangkap Kets Nor Ali karena pengaruhnya yang luar biasa. Beliau dianggap sebagai magnet pemberontakan yang harus segera dilenyapkan. Suatu sore di pinggiran rawa Blut, Kets Nor Ali bersama segelintir pengawalnya terjebak. Intelijen Belanda berhasil membocorkan keberadaan beliau. Ratusan tentara Nika dengan senjata otomatis lengkap mengepung dari segala penjuru. Helikopter pengintai mulai menderu di atas kepala. Posisi sang kiai terkunci di sebuah area terbuka yang hanya ditumbuhi semak rendah. "Menyerahlah Nor Ali. Kau sudah tidak punya jalan keluar," teriak komandan Belanda melalui pengeras suara. Para santri pengawal mulai cemas. Mereka melihat moncong senapan mesin sudah mengarah tepat ke arah mereka. Namun, Kets Nor Ali nampak tenang. Beliau mengambil segenggam tanah, membacakan sebuah doa pendek dari surah Yasin, lalu meniupkannya ke udara. Kejadian di luar nalar terjadi. Sesaat setelah tanah itu ditebarkan, kabut tebal yang sangat pekat muncul entah dari mana, menutupi area seluas satu lapangan bola dalam hitungan detik. Tentara Belanda yang tadinya sudah siap menarik pelatuk, mendadak kehilangan pandangan. "Tembak, tembak saja ke arah tengah!" Perintah sang komandan yang panik. Ribuan peluru dimuntahkan ke dalam kabut. Suara berondongan senjata mesin memecah kesunyian rawa. Belanda yakin, dengan volume peluru sebanyak itu, tidak akan ada makhluk hidup yang bisa selamat. Setelah 10 menit penembakan brutal, kabut perlahan sirna. Tentara Belanda merangsek masuk ke titik di mana Kets Nor Ali berdiri tadi. Mereka berekspektasi menemukan jasad yang hancur bersimbah darah. Namun, mereka tertegun. Di sana tidak ada mayat, tidak ada jejak darah, bahkan tidak ada bekas kaki. Kets Nor Ali dan para pengawalnya lenyap begitu saja, seolah-olah bumi telah menelan mereka atau mereka menguap menjadi udara. Beberapa kilometer dari lokasi kepungan, Kets Nor Ali dan para santrinya tiba-tiba muncul di sebuah desa dengan kondisi pakaian yang tetap bersih. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari masjid, bukan dari medan tempur. Para pengawalnya bertanya dengan takjub, "Kiai, bagaimana kita bisa sampai di sini secepat ini? Dan mengapa peluru-peluru tadi seolah tidak mengenai kita?" Kets Nor Ali hanya tersenyum tipis sambil memutar tasbihnya. "Allah adalah sebaik-baik penjaga. Selama kita menjaga agamanya, Dia akan menjaga raga kita." Mata mereka ditutup oleh Allah agar tidak mampu melihat kebenaran. Sejak peristiwa itu, Belanda memberi gelar beliau De Onzichtbaar Leider
atau pemimpin yang tak terlihat. Mereka mulai ketakutan. Menghadapi tentara biasa itu mudah, tapi menghadapi seseorang yang bisa menghilang di tengah kepungan adalah mimpi buruk yang nyata bagi militer manapun. Mengejar K.H. Noor Ali ibarat memburu bayangan di tengah badai. Bagi Belanda, beliau adalah hantu yang nyata. Ketika intelijen memastikan sang kiai sedang memimpin rapat di markas rahasia Karawang, di saat yang bersamaan, pasukan Nika di Bekasi justru disergap oleh sosok yang sangat mirip dengan beliau. Siapakah K.H. Noor Ali sebenarnya? Manusia dengan karomah Tayul Ardi? Ataukah beliau memiliki pasukan yang sanggup menyerupai dirinya? Episode ini akan membawa kita ke salah satu pertempuran paling mustahil di Jembatan Maut, Sasak Jarang. Kabar tentang K.H. Noor Ali yang memiliki dua wajah mulai menyebar di kalangan petinggi militer Belanda. Major Bandeje, seorang komandan lapangan Nika, sangat frustrasi. Ia menerima laporan dari mata-matanya bahwa sang kiai sedang mengajar santri di pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan. Namun, di jam yang sama, sebuah pos penjagaan Belanda di Tambun hancur lebur, diserang gerilyawan yang dipimpin oleh seorang pria bersorban putih, dengan ciri-ciri fisik persis K.H. Noor Ali. Tidak mungkin manusia bisa membelah diri, teriak Van Dijk sambil membanting peta. Inilah karomah yang sering dibicarakan para santri sepuh. K.H. Noor Ali dikenal mampu berada di dua tempat berbeda di lokasi atas izin Allah. Saat fisiknya nampak tenang mengajar, jiwanya atau perwujudan gaibnya berada di medan tempur untuk memberikan semangat kepada para pejuang. Kehadiran beliau di medan perang bukan sekadar simbol, tapi membawa aura keberanian yang membuat para pejuang mampu memutus baja senapan musuh. Sasak Jarang, sebuah jembatan strategis yang menghubungkan akses penting di wilayah Bekasi. Belanda berencana mengirimkan konvoi besar berisi tank dan truk logistik melewati jembatan ini untuk menghancurkan basis pertahanan rakyat di pedalaman. K.H. Noor Ali sudah menunggu. Beliau tidak membawa ribuan pasukan, hanya sekitar puluhan santri pilihan yang telah beliau gembleng secara batin. Jangan bergerak sebelum aku beri aba-aba. Dan jangan takut, karena sejatinya yang bertempur adalah perlindungan Allah, bisik Kiai Noor Ali di balik rimbunnya pohon besar di pinggir kali. Beliau kemudian memerintahkan para santri untuk membawa pelepah pisang dan batang pohon kayu. Letakkan di semak-semak, arahkan ke jalan raya, perintahnya. Para santri bingung, namun mereka patuh. Saat konvoi Belanda memasuki area Sasak Jarang, Mayor Van Dijk yang memimpin di barisan depan melihat pemandangan yang mengerikan melalui teropongnya. Di sepanjang pinggir jalan dan di atas bukit-bukit kecil, ia melihat ribuan moncong meriam besar siap menembak. Di belakang meriam-meriam itu berdiri pasukan berseragam putih yang jumlahnya tak terhitung, menutupi seluruh pandangan mata. Mundur! Mundur! Mereka punya artileri berat, teriak Van Dijk ketakutan. Padahal, yang dilihat oleh tentara Belanda bukanlah meriam, melainkan pelepah pisang yang diletakkan para santri. Namun, melalui doa K.H. Noor Ali, Allah menutup pandangan musuh dan mengubah pelepah pisang itu menjadi pemandangan meriam yang sangat nyata dan mengancam. Musuh yang tadinya gagah berani mendadak koker Kaiser tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan. Melihat pasukannya lari ketakutan, seorang letnan Belanda yang dikenal sombong dan memiliki ilmu hitam mencoba bertahan. Ia melepaskan tembakan membabi buta ke arah semak tempat K.H. Noor Ali berada. K.H. Noor Ali keluar dari persembunyiannya. Sang letnan membidik tepat ke jantung sang kiai dari jarak dekat. Klik, senjata itu macet. Ia mencoba lagi, namun senjatanya justru meledak di tangannya sendiri. K.H. Noor Ali hanya menatapnya dengan tenang. Saat sang letnan hendak menghunus bayonet, K.H. Noor Ali menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, jembatan Sasak Jarang seolah bergetar hebat. Muncul kabut hitam yang menyelimuti sang letnan. Dalam pandangannya, ia melihat K.H. Noor Ali berubah menjadi sosok raksasa yang menutupi langit. Ia jatuh pingsan karena nyalinya runtuh seketika. Mengejar K.H. Noor Ali ibarat memburu bayangan di tengah badai. Bagi Belanda, beliau adalah hantu yang nyata. Ketika intelijen memastikan sang kiai sedang memimpin rapat di markas rahasia Karawang, di saat yang bersamaan, pasukan Nika di Bekasi justru disergap oleh sosok yang sangat mirip dengan beliau. Siapakah K.H. Noor Ali sebenarnya?
Manusia dengan karomah Tayul Ardi. Ataukah beliau memiliki pasukan yang sanggup menyerupai dirinya? Episode ini akan membawa kita ke salah satu pertempuran paling mustahil di Jembatan Maut. Sasak Jarang, kabar tentang Kec Nur Ali yang memiliki dua wajah mulai menyebar di kalangan petinggi militer Belanda. Major Bandeje, seorang komandan lapangan Nika, sangat frustrasi. Ia menerima laporan dari mata-matanya bahwa sang kiai sedang mengajar santri di pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan. Namun, di jam yang sama, sebuah pos penjagaan Belanda di Tambun hancur lebur, diserang gerilyawan yang dipimpin oleh seorang pria bersorban putih dengan ciri-ciri fisik persis Kec Nur Ali. Tidak mungkin manusia bisa membelah diri, teriak Van Dijk sambil membanting peta. Inilah karomah yang sering dibicarakan para santri sepuh. Kec Nur Ali dikenal mampu berada di dua tempat berbeda di lokasi atas izin Allah. Saat fisiknya nampak tenang mengajar, jiwanya atau perwujudan gaibnya berada di medan tempur untuk memberikan semangat kepada para pejuang. Kehadiran beliau di medan perang bukan sekadar simbol, tapi membawa aura keberanian yang membuat para pejuang mampu memutus baja senapan musuh. Sasak Jarang, sebuah jembatan strategis yang menghubungkan akses penting di wilayah Bekasi. Belanda berencana mengirimkan konvoi besar berisi tank dan truk logistik melewati jembatan ini untuk menghancurkan basis pertahanan rakyat di pedalaman. Kec Nur Ali sudah menunggu. Beliau tidak membawa ribuan pasukan, hanya sekitar puluhan santri pilihan yang telah beliau gembleng secara batin. Jangan bergerak sebelum aku beri aba-aba. Dan jangan takut, karena sejatinya yang bertempur adalah perlindungan Allah, bisik Kiai Nur Ali di balik rimbunnya pohon besar di pinggir kali. Beliau kemudian memerintahkan para santri untuk membawa pelepah pisang dan batang pohon kayu. Letakkan di semak-semak, arahkan ke jalan raya, perintahnya. Para santri bingung, namun mereka patuh. Saat konvoi Belanda memasuki area Sasak Jarang, Mayor Van Dijk yang memimpin di barisan depan melihat pemandangan yang mengerikan melalui teropongnya. Di sepanjang pinggir jalan dan di atas bukit-bukit kecil, ia melihat ribuan moncong meriam besar siap menembak. Di belakang meriam-meriam itu berdiri pasukan berseragam putih yang jumlahnya tak terhitung, menutupi seluruh pandangan mata. Mundur! Mundur! Mereka punya artileri berat, teriak Van Dijk ketakutan. Padahal, yang dilihat oleh tentara Belanda bukanlah meriam, melainkan pelepah pisang yang diletakkan para santri. Namun, melalui doa Kec Nur Ali, Allah menutup pandangan musuh dan mengubah pelepah pisang itu menjadi pemandangan meriam yang sangat nyata dan mengancam. Musuh yang tadinya gagah berani mendadak koker Kaiser tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan. Melihat pasukannya lari ketakutan, seorang letnan Belanda yang dikenal sombong dan memiliki ilmu hitam mencoba bertahan. Ia melepaskan tembakan membabi buta ke arah semak tempat Kec Nur Ali berada. Kec Nur Ali keluar dari persembunyiannya. Sang letnan membidik tepat ke jantung sang kiai dari jarak dekat. Klik, senjata itu macet. Ia mencoba lagi, namun senjatanya justru meledak di tangannya sendiri. Kec Nur Ali hanya menatapnya dengan tenang. Saat sang letnan hendak menghunus bayonet, Kec Nur Ali menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, jembatan Sasak Jarang seolah bergetar hebat. Muncul kabut hitam yang menyelimuti sang letnan. Dalam pandangannya, ia melihat Kec Nur Ali berubah menjadi sosok raksasa yang menutupi langit. Ia jatuh pingsan karena nyalinya runtuh seketika. Inilah ujian terberat bagi seorang pemimpin. Ketika karomah kesaktian tak lagi cukup untuk melindungi rakyat yang dijadikan tameng hidup oleh kelicikan penjajah. Belanda tahu Kec Nur Ali tidak akan tega melihat darah rakyatnya tumpah. Mereka memasang jebakan maut, menyerah, atau saksikan rakyatmu dibantai. Namun, sang singa Bekasi memiliki tentara lain yang tidak memerlukan senapan untuk menghancurkan barisan musuh. Sebuah bantuan yang datang dari langit membawa ribuan sengatan keadilan. Kapten Muller berdiri di atas podium darurat. Di bawahnya, jerit tangis anak-anak dan wanita memecah kesunyian. Nur Ali, aku tahu kau ada di sekitar sini. Muncul dalam 1 jam. Atau aku perintahkan prajuritku untuk menarik pelatuk. Teriaknya. Di balik rimbunnya hutan bambu, para pengawal Kec Nur Ali sudah tidak sabar. Kiai,
Izinkan kami menyerbu. Kami tidak tahan melihat mereka disiksa, ujar salah satu santri, sambil menghunus goloknya yang gemetar. Kayet Nur Ali menggeleng pelan. Jika kalian maju sekarang, mereka akan menembaki rakyat lebih dulu. Kita butuh pengalih perhatian yang tidak bisa mereka lawan dengan peluru. Beliau kemudian duduk bersila di atas tanah. Sang kiai mengambil sorban putihnya, lalu mengibaskannya ke udara, sambil membacakan doa khusus yang diajarkan gurunya di Mekah, doa yang pernah digunakan oleh tentara langit saat perang-perang besar di zaman Nabi. Tiba-tiba, langit Bekasi yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Namun, itu bukan awan mendung. Dari arah hutan, muncul gumpalan hitam raksasa yang bergerak sangat cepat menuju alun-alun. Suara dengungannya begitu keras hingga menutupi deru mesin jeep Belanda. "Apa itu?" "Pesawat udara," teriak seorang prajurit Belanda sambil mengarahkan teropongnya. Begitu gumpalan itu mendekat, barulah mereka sadar. Jutaan ekor tawon raksasa dengan sengat yang nampak berkilat jatuh dari langit, seperti hujan. Tawon-tawon itu tidak menyerang rakyat yang terikat. Secara ajaib, mereka hanya mengincar para tentara Belanda dan pasukan Gajah Merah. Kepanikan luar biasa meledak. Para tentara yang tadinya angkuh memegang senjata, kini membuang senapannya dan berlari kocar-kacir mencoba menghalau serangan serangga tersebut. Kapten Muller terjatuh dari podiumnya saat ribuan tawon mengerubungi wajahnya. Senjata mesin Bren yang tadi mengancam rakyat kini tergeletak tak bertuan di tanah. "Sekarang, bergerak!" perintah Kayet Nur Ali. Dalam hitungan detik, Kayet Nur Ali dan pasukannya melesat turun dari perbukitan. Gerakan mereka begitu cepat, seolah-olah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Sebuah karomah tayul ardi yang membuat jarak jauh terasa sangat dekat. Sambil bertakbir, para santri memotong tali-tali pengikat rakyat. Rakyat yang ketakutan segera diarahkan menuju hutan untuk bersembunyi. Di tengah kekacauan itu, Kayet Nur Ali berdiri tenang di tengah alun-alun. Setiap tentara Belanda yang mencoba menembakinya justru kembali diserang oleh kawanan tawon yang seolah menjadi perisai hidup bagi sang kiai. Beberapa tentara Belanda yang mencoba melawan dengan bayonet mendadak merasa tangan mereka lumpuh seketika saat berhadapan dengan pandangan mata Kayet Nur Ali yang tajam. Mereka melihat sang kiai bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sosok yang dikelilingi api putih yang menyilaukan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh tawanan rakyat berhasil dilarikan ke tempat aman. Kapten Muller, yang wajahnya sudah bengkak dan penuh luka sengatan, mencoba berdiri dan memerintahkan serangan balik. Namun, saat ia melihat ke tengah alun-alun, Kayet Nur Ali dan ribuan rakyat tadi sudah menghilang. Tidak ada jejak kaki ribuan orang yang melintas. Tidak ada suara semak yang patah. Mereka siola-iola ditelan bumi atau terbang bersama awan tawon yang kini juga ikut menghilang ke arah hutan. Alun-alun itu kembali sunyi, hanya menyisakan tentara Belanda yang mengerang kesakitan dan peralatan perang yang berserakan. Muller gemetar hebat. Ia menyadari satu hal. Selama Kayet Nur Ali masih bernapas, tanah Bekasi tidak akan pernah bisa dikuasai. "Ini bukan perang, ini kutukan," desisnya dengan sisa tenaga. Inilah puncak dari segala ujian. Ketika sang singa Karawang Bekasi memutuskan untuk mengakhiri pengejaran ini dengan tangannya sendiri. Belanda telah mendatangkan segala kekuatan baik, mesin perang paling modern, maupun bantuan hitam untuk mematahkan karomah sang kiai. Namun, mereka lupa bahwa tanah ini memiliki rahasianya sendiri. Di titik ini, Kayet Nur Ali akan menunjukkan bahwa nyawa seorang pejuang tidak akan lepas sebelum tugas sucinya tuntas. Malam ini, bumi Bekasi akan saksi. Jasad sang kiai adalah bagian dari tanah ini yang tak terhancurkan. Kapten Muller, dengan wajah yang masih diperban akibat sengatan tawon, menatap Kayet Nur Ali dengan dendam yang membuncah. Di sampingnya stand seorang pria berpakaian hitam kelam, seorang dukun bayaran yang dibawa Belanda untuk menetralisir ilmu haib sang kiai. "Hari ini, tidak ada kabut yang akan menyelamatkanmu, Nur Ali. Tidak ada tawon, tidak ada peluru yang mencair," teriak Muller. Ia memberikan aba-aba. Dan seketika itu juga, ribuan moncong senapan menyala. Suara tembakan beruntun menyobek kesunyian malam. Tanah di sekitar Kayet Nur Ali meledak karena hujaman peluru. Sang kiai nampak terhuyung, beberapa peluru terlihat menembus jubah putihnya.
Beliau terjatuh di atas tanah. Muller tertawa kegirangan, menyangka sang musuh besar akhirnya tumbang. Namun, tawa Muller mendadak mati saat para serdadu mulai mendekat untuk memastikan kematiannya. Tubuh K.H. Nur Ali yang bersimbah debu perlahan bergerak. Luka-luka di tubuh beliau seolah-olah terserap kembali oleh bumi. Begitu tangan beliau menyentuh tanah, sebuah energi besar seperti gelombang panas terpancar ke segala arah. Beliau bangkit berdiri dengan napas yang tenang. Inilah yang oleh masyarakat sering disebut sebagai Aji Pancasona atau Rawa Ronteknia. Para pejuang, Tuhan sebuah karomah, di mana selama kaki masih menginjak bumi dan niat masih membela kebenaran, maut takkan mampu menjemput. Kalian tidak berperang melawanku. Suara K.H. Nur Ali menggema. Kalian sedang berperang melawan tanah yang kalian injak, melawan air yang kalian minum, dan melawan takdir Allah yang sudah digariskan. K.H. Nur Ali mengangkat kedua tangannya ke langit. Beliau membacakan satu bait doa yang membuat suasana mendadak senyap. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan di belakang beliau, muncul ribuan bayangan putih yang berlari dengan kecepatan kilat. Itu adalah pasukan santri pelopor yang selama ini bersembunyi di alam tak kasat mata. Pertempuran pecah, namun pertempuran ini tidak seimbang. Para serdadu Belanda merasa senjata mereka menjadi sangat berat, seolah-olah tangan mereka dirantai oleh besi tak terlihat. Sebaliknya, golok-golok para santri memancarkan cahaya yang sanggup membelah baja. K.H. Nur Ali berjalan mendekati Kapten Muller. Muller mencoba menembak, namun pistolnya hancur berkiping-heping sebelum ia sempat menarik pelatuk. Sang kiai hanya menatap mata Muller. Dalam pandangan Muller, wajah K.H. Nur Ali berubah menjadi singa raksasa yang sangat mengerikan, membuatnya jatuh tersungkur dan kehilangan kewarasan seketika. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Pasukan Belanda yang tersisa lari Kokerkeizer, meninggalkan Bekasi, membuang bendera dan harga diri mereka. Mereka menyadari bahwa menjajah tanah yang dipimpin oleh manusia bayangan adalah kesia-siaan. K.H. Nur Ali berdiri tegak, menatap matahari terbit. Jubah putihnya yang tadi sempat robek, kini nampak utuh kembali. Beliau sujud syukur di atas tanah Bekasi yang kini telah merdeka dari cengkeraman pasukan Gajah Merah. Beliau telah membuktikan bahwa karomah bukanlah untuk kesombongan, melainkan alat bagi kedaulatan sebuah bangsa yang bertauhid. Hingga akhir hayatnya, K.H. Nur Ali tetap menjadi pelita bagi warga Bekasi dan Karawang. Beliau wafat dengan tenang bertahan-tahan, kemudian sebagai pahlawan nasional, namun legenda tentang sang singa yang bisa menghilang akan tetap hidup selama air kali Bekasi masih mengalir. Perang fisik mungkin telah usai, namun api perjuangan K.H. Nur Ali takkan pernah padam. Beliau mengajarkan kita bahwa sehebat apapun senjata musuh, ia akan tunduk di hadapan hati yang tulus membela tanah air. Sang singa Bekasi telah kembali ke haribaannya, namun aumannya masih terdengar di setiap jengkal tanah patriot ini. Merdeka bukan sekadar kata. Merdeka adalah karomah bagi mereka yang berani melawan kezaliman. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak Islam. Terima kasih.